Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Surah Khairil Maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang yang pro Megawati itu begitu mendewakan Soekarno, seakan-akan Indonesia itu dimulai dari Bung Karno, sampai ada paham Soekarnoisme. Bahwa Indonesia itu seakan-akan dimulai dari Soekarno. Memang deklarator kemerdekaan Indonesia itu Soekarno. Tapi umat Islam atau partai-partai Islam itu tidak kecil hati. Karena embrio yang bernama Indonesia itu dari tahun 1908, sebelum ada partai nasionalis yang berani melawan kolonialisme Belanda, adalah partai-partai Islam. Sehingga kebangkitan Indonesia dimulai 1908. Karena saat itu yang pertama mencetus ide melawan Belanda adalah kiai-kiai Islam, yaitu saat itu bikin serikat dagang Islam, terus lama-lama menjadi serikat Islam, terus lama-lama menjadi partai Islam. Dimulai dari angkatannya Hos Cokroaminoto, sini Haji Umar Said sinten Cokroaminoto, terus disingkat jenis Hos Cokroaminoto. Jadi tidak bisa Indonesia itu meninggalkan partai Islam, karena dulu pertama pendiri era kepartaian niku malah partai-partai apa? Islam yang lahir di Solo, di Jogja. Bahkan sebelum ada negara yang bernama Indonesia, itu ada negara yang bernama Demak Bintoro, ada Demak Ngayogyakarta Karto. Itu semua negeri apa? Islam. Ya paham. Sehingga secara kesejarahan kita tidak kalah sama tuanya Soekarnoisme atau Partai PNI. Dan sampai kan kita ini kan kayak dinabubukkan, seakan-akan Indonesia itu dimulai dari Soekarno. Sehingga nak wani Pak Karno itu koyo-koyo itu kita anti Indonesia. Ya kita tidak mungkin nggak menghormati Soekarno, beliau sebagai pahlawan besar kita hormati. Ya, tapi ya kebesaran Pak Karno demi bangsa Indonesia jangan kemudian direduksi, disederhanakan hanya melewati partai. Ya itu kan namanya pengkerdilan. Tentu Pak Karno bikin negara ini ya untuk semua bangsa, bukan untuk PDIP saja, bukan untuk partai-partai marhainisme saja, juga bukan untuk partai-partai yang berfaham Soekarnoisme saja. Ya sama, tapi kita juga adil sebagai kiai, juga adil. Hos Cokroaminoto bikin partai Islam adalah untuk mengusir Belanda dari bumi Indonesia, yang nantinya juga untuk kepentingan semua bangsa Indonesia, tidak hanya yang Islam saja. Ya kita adil, sama-sama adil. Saat nasionalisme ya tidak mengurangi keagamaan, saat keagamaan tidak mengurangi nasionalisme. Tapi itu tadi kemudian ini dikerdilkan secara politik. Di sawangannya nak wes duete Pak Hasim Mbak Mega nasionalis religius itu sudah ditren. Angger duet senengane pasangan nasionalis sampai beres. Apa nak nasionalis terus wajib sholat? Apa nak religius terus gak wajib nasional? Sebetulnya itu kan wajib. Apa kan nak wong Indonesia terus wajib sholat hanya karena atas nama nasionalis? Apa nak wes kiai terus wajib bayar pajak? Itu kan pengkerdilan, proses pembohongan, ya. Pembohongan secara publik. Itu dibodokno, sedurunge bodoh, kan? Itu kan repot. Namanya sedurunge bodoh dibodokno, kenapa? Nurut. Makanya kalau seneng ya, kayak kemarin Hari Kebangkitan Nasional itu seneng kalau diungkap terus di TV bahwa kebangkitan Indonesia dimulai dari 1908. Pentingnya bahwa orang-orang yang sok Soekarnoisme biar tidak mereduksi Pak Karno hanya milik mereka sendiri, karena bangsa ini berdiri semenjak 1908. Dimulai dari gerakan Budi Utomo sampai Hos Cokroaminoto sampai macam-macam, ya serikat-serikat Islam. Tapi ini terungkap sausé tukaran. Jadi sebetulnya Presiden Gus Dur dari Presiden Yasa karena Basim Asari berjuang sebelum tahun 45. Megawati Yasa. Ya karena beliau berjuang lewat bapaknya, ya sama semuanya sah. Pak SBY juga sah, karena keluarga militer. Apa mana ini mantune Sarwedi sing ra roh sapa? Perjuangannya mertuane. Gak isa adol bapak ya adol mertuane. Pokoknya sing dikena didol pokoknya. Tapi artinya sama, kita secara sejarah itu sama. Kita sebagai santri juga tidak kalah sejarah. Karena berdirinya nasional adalah lewat para kiai. Itu takokno sejarawan manapun, kayak profesor siapa di UI, siapa saja profesor-profesor sejarah bilang bahwa awal kebangkitan Indonesia itu dari partai-partai Islam. Bahkan versi orang nasionalis sekalipun itu bilang, karena Islam adalah satu agama yang paling sensitif terhadap penjajahan. Karena Islam melahirkan satu paham jihad, bahwa ketika ada kolonial Belanda, wong Islam terinspirasi harus
jihad. Sehingga lahir partai-partai Islam. Dulu yang dilawan itu perdagangan. Ini kalau cerita sejarah, santri-santri sadar. Jadi santri salaf dengan model sekarang sing ora roh duit, ora roh dagang itu sebetulnya mengkhianati pendiri santri. Lha boten niku lho fair, sing gak seneng dagang, gak seneng mergawe itu mengkhianati pendiri pesantren. Sama lihat sejarah, tahun 1908 itu namanya tidak SI, tidak Serikat Islam, tapi Serikat Dagang Islam. Karena para kiai adalah melawan dominasi Cina di Surakarta dan dominasi Belanda menguasai sentra-sentra perdagangan. Sehingga yang dilawan pertama adalah piye supaya kolonial gak menguasai aset-aset ekonomi. Sama tak kok sejarah cek versi kiai, cek versi buku, asal gak versi klenek. Itu pertama yang dilawan para ulama adalah penguasaan aset ekonomi oleh Cina dan Belanda, sehingga mereka bikin Serikat Dagang Islam. Tapi saat ini mboten, santri paling ikhlas nak dunia wae Cina wae wong kafir. Dene istimewa jaluk mbek Arab-Arab salam tempel itu kan. Itu kapan ada ajaran itu napa? Kapan? Kita diundang bupati wis seneng ke bupati kelar salam tempel, sementara sing juga bupati ini kere-kere diutaratur, dikajekno wis seneng dan sebagainya. Itu tidak benar, tradisi itu tidak benar. Pertama dalam sejarah yang kita lawan justru penguasaan aset-aset ekonomi. Sebab itu dulu berdirinya Partai Islam dimulai dari Serikat Dagang Islam. Paham ya? Nah terus kemudian ada tradisi begini ya salah kaprah. Sebab itu kalau balik teng sejarah. Lah Nabi Muhammad ketika ngalami polemik intelektual, akhirnya beliau merunut sejarah lagi. Tapi balik dirunut dengan tadi apa? Tukaran. Yaitu ketika Nabi Muhammad adu argumen mbek wong Yahudi, agama mbek aku orisinil di. Jare Nabi Muhammad ya orisinil Muhammad, jare wong Yahudi orisinil wong Yahudi. Nah sebab itu kalau andekan sampean tuh pakar sejarah, ketika Quran ngendikan anit tabi millata Ibrahim apa? Hanifa, bahwa Nabi Muhammad kon anut Nabi Ibrahim itu bukan sekedar keteladanan dan fisik, mboten ya adu ilmu tuwa niku. Adu tuwa. Akhirnya adu ilmu tuwa andalane wong Yahudi Nabi Musa. Andalane Nabi Muhammad Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Musa dibanding Ibrahim angkatan putu. Mulane dari Quran ha antum haula'i hajatum fi ma lakum bihi ilmun falimatu hajuna fi ma laysa lakum ilm wa ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka na Ibrahim Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifam muslimah. Itu adu ilmu tuwa. Kowe duwe agama Yahudi rak pendirine Musa. Kowe di agama Nasrani pendirine rak Isa. Lah anakku Islam pendirine Ibrahim rak tuwa napa? Itu satu ilmu tuwa. Lah si Quran wis kakuati wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa mim ba'di. Lho Taurat Injil ku ana rak sakwise periode Ibrahim. Iku jenenge adu ilmu napa? Tuwa. Nah, mulane saiki dhisik Mbah Sim apa dhisik Mbah Khalil, apa dhisik Mbah Sidogiri, apa dhisik lah nek adu Mbah gak barbar. Tapi ngono ku terus kabeh sakwise tukaran. Tunggale tukaran sakniki. Zeni Wahid rak ponaan, ndak Muhammad nek dibela Lili Wahid malah bulike. Lah ora ono bare. Lah jare Gus Dur aku kakake. Ngenteni runut ngenteni tukaran. Lah itu tren teng putih-putih. Lho santri sarang ngerti sejarah Mbah Hasim gak ada hubungan mbek Mbah Suhaib yo tukaran. Riyen-riyen mboten ngerti cek tukaran. Akhirnya ya karena yai sering pidato bahwa Mbah Suhaib Mbah Ahmad dengan Mbah Hasim akrab, Gus Dur juga ngakui kalau Mbah Hasim nanti ngaji Mbah Suhaib itu baru tahu. Makanya tahu cocok tapi tidak saling hujat karena sama-sama utang nopo jasa. Ke Mbah Mun di guru Mbah Karim di guru Mbah Hasim Asari. Lah Mbah Hasim sendiri nanti ngaji Mbah Suhaib ya begitu. Makanya kayak pulau ini dari kiai menangan, masa pulau saking mbok-mbok pulau bodoh. Ya itu tadi guru-guru ngalir. Enggak ya benda nopo tukaran.